Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali ibadah pada Minggu Paskah kelima ini dengan menyanyikan nyanyian dari pelengkap kidung Jemaat 4. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Pada saudara juga. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 4, bait pertama, kelima, dan keenam. Hei mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umasmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya kali pembela dan kawan kudus. Ya Maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi
pujian merdu, pun kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Terimalah hukum kasih yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum kasih ini, supaya tidak hanya kita dengar, tetapi marilah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Bahkan kita lebih mudah untuk melakukan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 37, bait pertama dan kedua, "Bila ku renung dosaku." Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu.
Setiap orang yang mau mengaku dan menyesali segala dosa-dosanya serta bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni segala dosa-dosanya. Saat ini marilah kita terima berita anugerah dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah dengan penuh syukur kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Jemaat 370, bait pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saatnya bagi kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, kami datang ke hadirat-Mu dengan syukur dan sukacita. Kami saat ini akan membaca, mendengar, dan merenungkan pembacaan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami, serta mulut kami, sehingga kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami dengan sungguh-sungguh pula menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 31 ayat 1-5, dilanjutkan 15-16. Mazmur 31 ayat 1-5, dilanjutkan 15-16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, segeralah lepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan kedua diambilkan dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Yesus Kristus batu penjuru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat dan di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab itu ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada yang terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil diambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabdanya, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera senantiasa melimpahi kehidupan saudara. Minggu ini kita merenungkan sabda Tuhan dengan tema beriman adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Atau beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, para pengkhotbah sering mengawali khotbahnya dengan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betapa pentingnya ungkapan itu bagi si pengkhotbah, karena mungkin ia bukan pengkhotbah tetap di gereja itu, atau ia sedang melayani di gereja lain yang jauh, sehingga sangat penting bagi dirinya maupun bagi jemaat untuk memperkenalkan dirinya. Tak kenal maka tak sayang. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara, ada hal yang lebih penting dari sekedar mengenal orang lain. Ada hal yang lebih penting sebelum kita mengenal orang lain, yaitu mengenal diri sendiri. Bagaimana kita mau mengenal orang lain dengan baik? Kalau kita terhadap diri sendiri saja tidak memahami, tidak mengenali siapakah aku, siapa jati diriku, maka seorang filsuf Yunani pada masa lampau, yaitu Sokrates, mengatakan penting mengenal diri sendiri. Untuk apa? Mengapa kita perlu mengenal diri sendiri? Paling tidak
supaya kita dapat melangkah dalam kehidupan ini, bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang diri kita. Selain daripada itu juga supaya kita bisa melangkah secara pasti untuk meraih tujuan hidup. Misalkan kalau orang itu, ini yang mudah saja ya, tidak bisa mengenal dirinya, tidak bisa membedakan dirinya itu laki-laki atau perempuan. Tentu ini sangat mendasar. Orang tidak memahami aku ini laki-laki atau perempuan. Apa yang akan terjadi? Tentu bisa keliru. Loh, aku ini laki-laki atau perempuan? Atau juga di dalam kehidupan sehari-hari, aku ini warga negara Indonesia. Aku ini orang Indonesia. Aku bukan orang Amerika atau orang Perancis. Dimanapun kita berada, karena kita memahami aku adalah orang Indonesia, maka kita akan berperilaku seperti orang Indonesia. Bahkan orang lain pun bisa mengenali orang itu orang Indonesia. Nah, maka pentingnya kita itu memahami konsep diri siapa aku dan bagaimana aku merasa tentang diriku ini. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Konsep diri atau pandangan diri tentang diri sendiri dalam segala segi kehidupan atau secara menyeluruh atas diri kita ini, secara holistik, baik itu fisik, psikologi, secara intelektual, sosial, spiritual, dan lainnya di dalam diri kita. Secara fisik, misalkan, rambutku itu keriting. Tentu kita akan memperlakukan rambut keriting ya, dengan perlakuan yang cocok atau yang tepat dengan rambut keriting. Tentu berbeda dengan yang rambut lurus. Kulitku ini kulitnya sawo matang atau hitam bahkan. Tentu juga akan memperlakukannya sedemikian rupa. Bisa berbeda dengan ketika seorang yang berkulit putih. Orang-orang bule datang ke Indonesia, mereka senang berjemur supaya kulitnya nampak berwarna. Tapi orang Indonesia yang berkulit sawo matang bahkan kulit hitam tentu tidak senang berjemur seperti orang-orang bule, nanti tambah hitam. Itu pentingnya pengenalan diri supaya kita bisa melangkah dalam kehidupan ini secara benar, secara tepat untuk meraih tujuan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah aku? Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat diri sendiri. Siapa aku? Secara umum, secara bebas. Siapa ya aku? Siapa aku? Jangan tanya sama orang lain ya. Tanya sama diri sendiri, siapa ya aku ini? Silahkan dalam hal apapun. Aku anaknya Pak Agus misalkan. Aku anaknya Pak Cipto Utomo. Aku adalah orang Indonesia. Aku seorang pelajar. Aku seorang dokter. Aku majelis gereja. Aku laki-laki. Aku penduduk Wonocatur dan seterusnya. Silahkan secara bebas untuk melihat siapa aku, siapa diri kita ini sendiri secara umum dan secara pribadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat siapa aku di dalam konteks iman. Apa yang dinyatakan oleh surat Petrus di sini menunjukkan kepada kita, siapa aku? Secara spesial atau secara istimewa, kita adalah orang-orang Kristen atau murid Kristus. Orang yang percaya dan mengikuti jalan hidup Kristus. Menurut
Rasul Petrus di dalam suratnya ini ia mengatakan bahwa orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini menurut Petrus bahwa orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus atau kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan di sana juga bahwa orang Kristen adalah umat Allah yang telah memperoleh belas kasihan Allah. Selain daripada itu, Petrus melanjutkan bahwa sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat Allah tadi, kita juga disebut sebagai utusan Allah. Diutus untuk apa? Diutus supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 1 Petrus 2 ayat 9. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan, juga di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam iman Kristen, siapa aku? Siapa kita? Konteks Rasul Petrus mengatakan, orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah atau umat Allah yang telah memperoleh belas kasihan Allah, dan juga utusan-utusan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia. Inilah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Inilah aku. Kita sebagai orang Kristen memiliki identitas yang demikian. Dengan pengenalan ini harapannya adalah bahwa setiap orang Kristen bisa berlaku, bertindak, menjalani hidup sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan jati diri, sesuai dengan konsep diri yang dikenal, yang dipercayai di dalam iman Kristen. Nah, tentu setelah kita memahami siapa aku tadi, mari kita mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai konsep diri yang kita pahami tadi. Yaitu pertama-tama kita menjalani hidup sebagai murid Kristus atau umat Allah yang telah memperoleh belas kasihan-Nya. Kita adalah umat yang menerima belas kasihan. Semua manusia sebenarnya dikasihi oleh Allah. Tetapi kita adalah bagian daripada orang-orang yang telah menerimanya di dalam iman belas kasihan itu. Yang tadinya kita adalah orang-orang berdosa yang selayaknya menerima penghukuman, tetapi di dalam belas kasihan-Nya kita dibebaskan dari ancaman hukuman itu. Bahkan di dalam belas kasihan-Nya itu yang kita tadinya bukan umat Allah menjadi umat Allah dan disebut sebagai bangsa yang terpilih. Artinya di dalam kehidupan, dalam kasih Kristus, kita menjadi terpilih. Bukan secara pribadi lepas pribadi, tetapi di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah orang-orang itu disebut yang terpilih atau yang dipilih. Dan juga kita memiliki kuasa imamat yang rajani. Imamat am. Di dalam diri kita, dalam kuasa kasih Kristus, kita beroleh kesempatan untuk berperan seperti imam-imam. Artinya di dalam Kristus kita boleh datang kepada Tuhan sebagai Bapa tanpa perantara. Karena imam dalam perjanjian lama itu adalah perantara umat. Ketika umat mau mempersembahkan kurban, mau berdoa secara khusus di bait Allah melalui perantara imam. Tapi kuasa imamat ini diberikan kepada seluruh orang percaya. Maka setiap orang percaya berkesempatan untuk datang kepada Tuhan sebagai Bapanya
tanpa harus perantaraan orang lain. Karena perantara kita ya Tuhan sendiri, yaitu Kristus. Maka sebenarnya tidak benar ketika seseorang itu lalu mengharuskan yang berdoa itu adalah Pak Pendeta atau Pak Majelis atau siapapun yang ditentukan atau ditetapkan. Kita semua ya pendoa. Semua orang Kristen memiliki kuasa, memiliki kesempatan, memiliki hak untuk datang kepada Tuhan tanpa perantara. Tentu ketika seseorang meminta Pak Pendeta atau orang tertentu berdoa, saya percaya bukan atas dasar kalau doanya Pak Pendeta atau doanya Pak Majelis atau siapa lebih manjur. Tentu bukan itu dasarnya. Ya mungkin karena Pak Majelis saja yang berdoa, karena doanya kalimatnya lebih tertata sedemikian rupa. Karena sudah terbiasa, kalau saya nanti belekak-belekuk, itu malah boleh seperti itu. Tapi kalau pemahaman kita, Pak Majelis saja, doanya Pak Majelis lebih manjur, tentu itu tidak tepat. Kita semua orang Kristen memiliki hak kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memanjatkan doa, untuk mempersembahkan korban, untuk datang kepadanya tanpa perantaraan orang lain. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang tadinya bukanlah umat Allah tetapi sekarang menjadi umat kepunyaan Allah. Inilah kita harus memahami bahwa aku adalah umat kepunyaan Allah. Hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku ini adalah milik Allah. Karena hidupku adalah milik Allah dan aku diberi kepercayaan untuk melakukannya, untuk menjalaninya, menjalani hidup yang diberikan oleh Allah yang punya hidupku ini, maka pada waktunya nanti pasti kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang adalah miliknya. Seperti halnya kalau kita itu menjadi pegawai, menjadi hamba, menjadi pejabat negara. Kita dipercayakan tentang uang negara, dipercayakan suatu pekerjaan tertentu, dan di akhir jabatan kita, pasti kita akan dimintai pertanggungan jawab. Inilah paradigmanya bahwa kita umat kepunyaan Allah. Aku bukan umat yang lain. Aku adalah miliknya Allah, hidupku adalah milik Allah. Maka aku, karena miliknya, aku akan berbakti kepadanya dan akan mempertanggungjawabkan hidupku kepadanya. Hanya kepadanya karena dia yang punya hidup ini. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Siapa aku ya? Aku ini umat kepunyaan Allah. Karena aku punyanya, miliknya, maka aku menjalani hidup ya sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang lain. Juga bukan sesuai dengan kehendakku sendiri. Karena apa? Aku ini, hidupku ini, aku sendiri adalah umat kepunyaan Allah. Tentu ini kalau kita renungkan begitu dalam, ya betapa besarnya, betapa pentingnya kehidupan kita sebagai umat Allah. Bahwa kehidupan umat Allah tidak sepantasnya disia-siakan, hidup dengan cara sia-sia. Kita harus selalu kembali kepada jati diri. Konsep diri kita, aku adalah umat kepunyaan Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berefleksi melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini dan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus maksudnya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Konsep diri yang ditawarkan, yang dinyatakan oleh Rasul Petrus maupun oleh Tuhan Yesus sendiri, kita adalah utusan Allah. Dengan jati diri yang awal tadi, kemudian masih ditambah lagi
kita adalah utusannya. Dengan segala kuasa yang diberikan oleh Allah, supaya kita menjalani hidup sebagai utusan-utusannya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengatakan murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Dia. Artinya pekerjaan apa yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu juga akan kita lakukan. Tentu bukan dalam arti Yesus pergi ke Yerusalem lalu kita pergi ke Yerusalem, bukan itu. Tetapi makna daripada itu. Apa yang dikerjakan Yesus dari Galilea ke Yudea, ke Yerusalem? Yaitu menyatakan kasih Allah, menyatakan keselamatan, menghadirkan damai sejahtera. Maka kehidupan orang Kristen juga menyatakan kasih dan kuasa Allah, kehidupan damai sejahtera ini di dalam kehidupan di dunia. Walaupun berbagai tantangan, hambatan, bahkan penganiayaan mungkin saja kita alami. Karena Yesus melakukannya, kita pun akan melakukannya juga. Karena Yesus melakukannya sampai akhir, sudah seharusnya kita pun akan melakukannya sampai akhir. Dan Yesus mengatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau Yesus memberi contoh teladan itu terbatas di Palestina, Galilea sampai Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus akan menyatakan kasih Allah, akan menjadi saksi-saksi akan kasih Allah itu sampai ke ujung bumi. Dari Galilea, Yudea, Samaria sampai ke seluruh dunia. Pekerjaan yang lebih besar, tidak sekedar menyembuhkan orang buta, orang tuli, atau memberi orang yang miskin, tetapi lebih besar daripada itu. Karena apa? Tuhan memperlengkapi dengan kuasa dan akal budi yang terus-menerus berkembang sedemikian rupa, sehingga kuasa Allah itu boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memahami itu. Sebagai orang Kristen, aku ini utusannya, yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan bisa lebih besar. Maka jangan berpikir bahwa aku ini orang bodoh, aku orang yang tidak bisa apa-apa. Ya, memang aku ini orang bodoh, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, Kristus memberikan aku kuasa, akal budi, supaya aku berjuang terus menerus. Aku memang enggak punya apa-apa, aku memang bodoh, tetapi Tuhan memberi kekuatan, memberi akal budi, memberi kemampuan, kesempatan, bahkan kuasa supaya aku terus bisa berjuang, berusaha dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dulu adalah kebodohan itu menjadi berkembang. Aku tidak bodoh lagi, aku tidak punya apa-apa lagi, tetapi dari kehidupanku bolehlah meluap air kehidupan bagi dunia ini. Nah, kita diberi contoh suatu spiritualitas yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu spiritualitas daripada Stefanus. Kalau dipikir, ya Stefanus ini seperti seorang majelis juga dia. Dia bukan rasul seperti Petrus atau Paulus, tetapi dia seorang diaken, seorang penilik jemaat. Tetapi ia memiliki spiritualitas yang sungguh-sungguh mendalam. Ia mau melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan jati dirinya, identitas atau konsep diri yang ia pahami, bahwa dia adalah murid Kristus, pewarta Injil. Maka ia melakukannya dengan sungguh-sungguh walaupun harus mati. Dan ketika diperhadapkan dengan kematian, ia pun tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya adalah sebagai utusan-utusan Allah, kita tidak perlu takut dan khawatir akan kehidupan kita selama kita hidup ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, serta melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata,
Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Kita memahami ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa maksudnya? Apapun yang kamu minta. Ya apapun yang kamu minta, tetapi syaratnya adalah selama hidup kita ini ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Selama kita ini menjadi ranting-ranting anggur dan Kristus adalah pokok anggurnya, minta apapun Tuhan akan berikan. Kenapa kesempatan ini sering tidak dilakukan oleh orang Kristen? Maka Pak, kesempatan dan kuasa ini sering tidak dimengerti orang Kristen. Ini adalah ayat yang sangat populer, dalil yang populer. Tapi kadang-kadang orang Kristen mengabaikannya. Mintalah, aku akan memberi. Tapi syaratnya, aku dalam Kristus ada di dalam aku ada di dalam Kristus. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, awang hidup kita tidak di dalam Kristus, Kristus tidak di dalam aku, lalu kita minta. Lalu apa yang kita minta? Yang kita minta adalah kesenangan untukku, keinginanku, nafsuku, egoku. Jangan salah. Para rasul mengatakan, ya kamu berdoa, tetapi doanya hanya untuk apa? Menuruti hawa nafsu. Tentu itu yang tidak pas, tidak benar. Setiap orang yang di dalam dirinya ada Kristus dan Kristus ada di dalam dirinya. Dia ada dalam Kristus, Kristus ada dalam dia. Maka tentu yang ia minta bukan hal-hal yang sesuatu yang bertolak belakang dengan visi misi Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, pada masa kini kita sebagai utusan-utusan Allah, okelah secara konteks GKJ Wonocatur saja, contohnya sebagai contoh, kita sedang membangun GKJ Wonocatur. Ya. Ini tentu bukan pekerjaan majelis, bukan pekerjaan panitia, tapi ini pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada gereja ini, kita semua. Dan orang melihat apanya? Melihat uangnya berapa, kita punya uang segini, apakah akan mampu? Tidak akan mampu ketika aku tidak ada di dalam dia dan dia tidak ada dalam aku. Ketika kita berpikirnya hanya tentang berapa uang yang kupunya, tidak akan mampu. Dan kita tidak akan pernah memulainya. Percayakah kita? Tuhan Yesus mengatakan, percayakah engkau padaku? Kalau aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku, mintalah apapun, aku akan melakukannya. Tapi syaratnya, aku ada dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Nah kalau kita meminta yang di luar identitas diri kita sebagai umat Allah, imamat yang rajani tadi, utusan Allah, ya jangan berharap banyak. Tapi percayalah bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam kerajaan Allah, apapun yang kau minta, aku akan memberikannya. Bahkan aku akan memberikan yang lebih baik. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan, apakah ada anak yang meminta roti, bapaknya memberikan ular atau kalajengking atau batu? Tuhan pasti memberikan yang tepat. Lah kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita meminta ular, kita meminta kalajengking. Karena apa? Kita tidak tahu siapa aku. Loh, aku ini umatnya Allah kok, aku ini utusan Tuhan, kok mintanya seharusnya tuh kita minta roti, tapi malah minta kalajengking. Ya Tuhan tidak memberi. Dan Tuhan pasti memberi roti kalau kita meminta roti, karena yang menjadi kebutuhan kita adalah roti. Maka mari kita berefleksi dari perkataan Yesus di sini. Percayakah engkau kepadaku? Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak perlu khawatir kita akan menjadi kekurangan untuk hidup melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Tuhan memberi kuasa, Tuhan memperlengkapi. Orang yang di dalam dirinya ada Kristus dan Kristus ada di dalam dirinya, dia akan dipenuhi dengan syukur. Ya kan? Tentu akan pantas menjadi kekurangan gereja kita. Kalau apa? Yang seharusnya kita bersyukur tapi tidak bersyukur.
Seberapa ungkapan syukur Bapak Ibu melalui persembahan yang Bapak Ibu berikan? Oh Pak Pendeta kok ngomong persembahan, enggak apa-apa. Persembahan itu juga tidak diberikan pada saya. Ya, dalam arti, persembahan itu untuk Pak Pendeta, tidak. Kita berpersembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Seberapakah nilai syukur kita melalui persembahan? Tentu syukur juga melalui hal-hal yang lain. Ini hanya contoh saja, salah satu bagian konteks kehidupan kita di mana aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Bagaimana kita bisa menjadi tercukupi kalau aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu tidak dinyatakan. Yang memenuhi pikiran kita adalah kekhawatiran. Kalau aku memberi, kalau aku berbuat baik, kalau aku berdiakonia, kalau aku melakukan apa yang harus kulakukan, aku akan mengalami kerugian. Ya habislah, berasku teneh entek, duitku entek. Selama kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan, Tuhan akan mencukupkannya selalu. Ibaratnya kalau itu keran air, Tuhan memberi kuasa memberkati. Keran itu dibuka, apakah airnya akan habis? Tidak akan habis karena Tuhan mengalirkannya. Lagu sekolah minggu kasihnya seperti sungai. Lagu sekolah minggu aja seperti itu, tapi orang tua kadang tidak mempercayainya. Kasih Tuhan seperti sungai mengalir, tidak pernah kering. Maka putarlah kerannya supaya keluar dan air yang mengalir senantiasa jernih. Nah masalahnya ditutup, maneman, besok habis, apa yang muncul? Yang muncul apa? Lumut, ya kan? Bahkan kemudian jadi seret. Ya, akhirnya nggak mengalir, ya sudah berhenti di situ juga. Kenapa itu tidak menjadi paradigma kita? Kita ini pralon, ono krane, mari keran kita dibuka. Dan Tuhan mampu mengalirkan air itu terus seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Amin saudara-saudara. Tuhan mengutus kita. Tentu keran itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak selalu pekerjaan di gereja. Pekerjaan di lingkungan kita, dimanapun. Berdiakonia, berbuat kasih, persembahan juga. Tidak hanya tentang gereja, tetapi tentang semua pekerjaan di dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sungguh-sungguh memahami tentang, loh siapa aku ini? Ya, tentu kita akan berberat hati, memberikan itu, mengasihi sesama, mengampuni, berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi harapannya adalah karena aku adalah umat yang dipilih Allah, yang menerima belas kasih Allah, dan diutus, diberi kuasa, diberkati. Itulah konsep diri kita di dalam iman. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayainya, maka kita akan melakukannya. Pekerjaan kita, kehidupan kita, sesuai dengan konsep diri tadi. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita semua berjuang, termasuk saya. Bukan berarti nek saya tuh ngomong pasti bisa 100%, tidak. Saya juga berjuang, saya merenungkan apa yang dinyatakan firman Tuhan ini juga saya renungkan, lalu diterapkan pada diri saya, bukan pada Bapak Ibu Saudara saja, tetapi firman ini juga mengenai saya, firman ini juga tertuju kepada saya, firman ini juga mengkritik saya, firman ini juga menusuk saya, dan kita semua. Oleh sebab itu, di Minggu Paskah yang kelima ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menyatakan iman kita, dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita berjuang bersama, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Firman yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, bahkan menusuk hati kami. Namun demikian firman-Mu juga memberikan pengharapan, membuka mata hati kami, bahwa kami adalah umat yang tadinya tidak menerima belas kasih-Mu, tetapi sekarang kami adalah umat yang menerima belas kasihan-Mu. Dan Engkau memperlengkapi kami, bahkan Engkau menjuluki kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
umat kepunyaan Allah. Dan Engkau pun mengutus kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Biarlah kami sungguh-sungguh memahami siapakah aku, siapakah kami ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami pun dapat menjalankan atau melakukan pengutusan-Mu, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah dilakukan Tuhan Yesus di Galilea sampai Yerusalem. Kami percaya Engkau memperlengkapi kami dengan akal budi, dengan kemampuan, dengan kepandaian, dan memperlengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas hidup. Maka mampukanlah kami Bapa untuk terus berjuang, untuk berusaha, mengolah diri, memberdayakan diri, supaya diri kami menjadi orang-orang yang berproduktivitas, menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi orang-orang yang berkarya bagi kehidupan. Ya Bapa, namun demikian kami mengakui kelemahan manusiawi kami. Kadang-kadang kami sendiri tidak mengenali diri kami, sehingga apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan, ya kami hanya mengalir saja. Padahal Engkau telah menetapkan kami sebagai bangsa yang terpilih, sebagai umat Allah, sebagai utusan kerajaan Allah. Ya Bapa, biarlah kami merenungkan apa yang Engkau firmankan ini, dan kami berusaha, berjuang untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Di dalam segala pergumulan hidup, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Mampukanlah kami untuk senantiasa memandang kepada-Mu dan mengarahkan mata hati kami hanya kepada-Mu, dan kami mengikuti Tuhan Yesus Kristus di dalam karyanya. Kami serahkan gereja-Mu ini secara pribadi, sebagai persekutuan, sebagai lembaga di dalam segala aktivitas kami. Bila apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan shalom kerajaan Allah. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kehidupan kami menjadi terganggu, namun demikian biarlah semua ini mendatangkan hikmah bagi kehidupan. Kami boleh berkreativitas, kami boleh memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide baru dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga kami tidak monoton, sehingga kami tidak hanya berdiam diri, tetapi biarlah air yang Kau alirkan dalam kehidupan kami terus mengalir menjadi air yang segar, yang jernih, yang menyejukkan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah diri kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, baik yang menjadi pasien, baik secara ekonomi menjadi terganggu dan lain sebagainya. Tuhan menolong dan melepaskan kami. Lepaskanlah kami dari pandemi ini Bapa, karena bangsa-bangsa, tidak hanya Indonesia tapi seluruh bangsa di dunia menghadapinya. Bila kami dimampukan untuk terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal lainnya yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa datang kepada-Mu, dan hidup kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang semuanya kami pinta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Setiawahono, dan kami telah menerima berkat-berkat daripada-Mu. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan pada pagi hari ini kita ambilkan dari firman Tuhan Efesus bab 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam persembahan marilah kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, nyarimu jiwa dan ragaku, hanya dalam teduh hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Yesus kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, curahkan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku, andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan itu, baik persembahan bulanan, mingguan, dan pembangunan gereja dan lain-lain, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami menghaturkan banyak terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Walaupun persembahan yang kami haturkan mungkin tidak sesuai dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, tetapi kami berharap Tuhan agar Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga dapat menjadi sarana
untuk kelebaran nama-Mu di dalam dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan, menurut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, apabila di dalam kami memberikan persembahan terdapat dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk menata persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan berkat, sehingga apa yang telah ditata seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang penuh kasih, apabila kami sebentar lagi akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga berdoa pada jemaat yang pada saat ini mengadakan ibadah di rumah masing-masing, juga Tuhan berkati. Ajarlah kami tetap memandang salib-Mu dengan benar, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyembah dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita semangati melalui nyanyian Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena tak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis kemudian segera lepas, kemudian segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagai kapal yang berlayar.
sumber kehidupan.